Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan nama saya Bimayu NIM 21087089, Prodi Pendidikan Kelutihan Olahraga. Maka di sini saya akan menjelaskan 7 permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang permasalahan 1 dan 2 yaitu kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia sekarang ini sangat rendah dari apa yang diharapkan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak sesuai. Ada apa dengan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan? Meliputi jajaran dunia pendidikan baik di Departemen Pendidikan Nasional. Faktor eksternal yaitu masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan. Lanjut masalah kualitas dan kuantitas tidak boleh saling mengorbankan, tetapi harus berjalan seiring. Mengejar kuantitas dengan mengesampingkan kualitas akan membuat hancur dunia pendidikan. Sementara jika mengedepankan kualitas dan mengabaikan kuantitas akan membuat dunia pendidikan terseok-seok. UNDP juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report. Lanjut yaitu masalah masalah pemerataan pendidikan. Kondisi pemerataan di Indonesia ialah daerah yang perlu mendapat perhatian akibat isu pemerataan pendidikan adalah daerah-daerah terpencil atau terpencil selain sulit diakses dan distribusi di daerah tersebut, terutama di daerah tinggal, akses pendidikan juga sulit. Itu yang keempat, masalah efektivitas pendidikan. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai dengan tujuan dengan yang diharapkan. Pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Lanjut yang kelima, efisien pendidikan, yaitu khususnya di Indonesia bisa dikatakan sangat banyak dalam menunjang pendidikan. Misalnya, seperti bantuan siswa miskin, bantuan beasiswa kuliah, dan bantuan dalam bidang penunjang karir melalui pelatihan. Kadang-kala banyak ditemukan kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan. Dalam hal ini, misalnya saja dengan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan S1, mahasiswa tersebut melakukan buat, yakni dengan meminta surat keterangan tidak mampu kepada kepala kampung, padahal secara ekonomi mereka mampu. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidik mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang mereka tanggap. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Lanjut yang ke-7, masalah pendidikan mutu. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab permasalahan di atas, di mana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang. Belajar seharusnya disertai pemahaman terhadap suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak belajar. Baiklah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pendidikan yaitu yang pertama, faktor iptek. Faktor iptek itu menjadi suatu hal yang asing pada sistem pendidikan di Indonesia karena banyaknya tenaga pendidik yang belum begitu paham dalam hal seperti ini. Yang kedua yaitu faktor faktor laju pertumbuhan penduduk. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yang kelahiran fertilitas. Yang ketiga yaitu faktor permasalahan pembelajaran. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru. Lanjut, upayanya adalah permasalahan pendidikan ini pembaharuan landasan Yuridis. Suatu pembaharuan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaharuan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Yang kedua, pembaharuan kurikulum merupakan salah satu supaya dalam pelajaran pendidikan yang diartikan sebagai perubahan kurikulum. Yang ketiga itu pembaharuan struktur pendidikan yang diterapkan seperti pembaharuan kurikulum penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Yang keempat, pengembangan pendidikan luar sekolah agar pembaca dan masyarakat dapat mengetahui bahwa pendidikan luar sekolah sebagai salah satu instruktur sama dalam.
homeschooling terdapat jalur pendidikan informal. Salah satunya pendidikan informal yang ada di sekolah rumah yang bertujuan untuk membuka keyakinan. Itulah presentasi 7 permasalahan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ibu kan.